geber gitu ya, itu ring piston kemungkinan akan cepat aus teman-teman. Jadi masa pakainya itu akan sebentar gitu. Nah, si pengguna mungkin akan lebih senang untuk membelayar-belayar gitu ya teman-teman. Sebetulnya itu jangan terjadi turbulen gitu ya. Maksudnya turbulen itu kan sisa gas pembuangan yang keluar melalui layar chambernya. Misalnya saya pakai ukuran 40 ya. Nah, sudut-sudutnya dalam proses pembuatan knalpot knalpot racing itu perlu diperhatikan. Saya udah di porting ya mesinnya. Jadi halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Project Salis. Saya sebelumnya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semuanya, terutama bagi para pengguna 2 tak seperti motor yang ada di sebelah saya ini teman-teman, Kawasaki Ninja 2 tak. Banyak orang senang atau suka gitu ya berganti dari knalpot standar bawaannya menjadi pakai knalpot racing gitu. Mungkin secara emosional ketika kita mengganti knalpot standar pabrik diganti dengan knalpot standar racing, itu si pengguna mungkin akan lebih senang untuk membelayar-belayar gitu ya teman-teman. Sebetulnya itu jangan, karena di 2 tak itu sering membelayar itu tidak bagus teman-teman, karena pada bagian piston ini nanti ring sayarnya itu akan cepat aus teman-teman. Jadi ada part-part yang part-part yang terdapat di bagian mesin ini ya. Misalkan setelah kita ganti knalpot racing itu kan otomatis kalau kitanya secara emosional ya, bila kita geber gitu ya, itu ring piston kemungkinan akan cepat aus teman-teman. Jadi masa pakainya itu akan sebentar gitu. Nah, kalau secara teknis kan ini di depan saya ada ini ya, ini knalpot racing yang tipenya tuh L gitu. Ini tipenya L. Nah, seperti ini. Aduh, jatuh lagi. Nah, ini kan tipenya L ya teman-teman ya. Nih, ini karakternya smooth untuk harian, untuk mesin masih standar. Ini cocok teman-teman, karena selain irit bahan bakar ya, ini juga untuk stop and go juga lumayan gitu, masih bagus lah gitu. Kalau motor teman-teman misalkan menggunakan ya knalpot yang tipe leher L seperti ini, lain halnya dengan yang sudah tipenya tipe C seperti ini teman-teman. Sebentar, kalau yang tipe C seperti ini ya, itu karakternya galak untuk RPM atas. Jadi umpamanya nih teman-teman kan pada saat menggeber gitu ya ini, lalu teman-teman akan turun gigi, otomatis kan si handle grip ini dikebawakan dulu ya, berarti si RPM mesin itu kan turun ya teman-teman. Nah, begitu kita oper gigi, ininya ditarik lagi, si RPM-nya itu kan naiknya tuh cepat teman-teman. Jadi pengaruhnya dari knalpot tipe C ini juga berperan gitu. Dengan yang tipe L ini kan beda, jelas ada bedanya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman yang masih pemula supaya tidak gagal paham. Oke, untuk selebihnya mohon disimak ya teman-teman. Terima kasih. Oke, masalah ganti knalpot mungkin itu terdengar hal yang biasa ya teman-teman. Kenapa banyak orang suka berganti dari knalpot standar bawaan gitu ya, menjadi lebih senang pakai knalpot seperti ini. Nah, itu teman-teman harus paham ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tips atau sedikit penjelasan lah gitu ya buat teman-teman semuanya, umumnya yang masih pemula. Karena saya juga masih pemula, tetapi saya belajar dari pengalaman. Saya ingin bagikan kepada teman-teman supaya teman-teman itu paham gitu ya.
masalah ganti knalpot biasanya secara emosional otomatis kalau kita ganti knalpot ya dari standar menjadi itu knalpot racing gitu, itu kan orang lebih suka cenderung akan menggeber-geber ya misalkan. Tapi untuk di dua tak ini khususnya itu jangan salah. Kalau misalkan teman-teman senang gitu menggeber-geber motor, itu dampaknya pada bagian blok piston gitu ya, itu kan ada ring seher, itu bisa cepat aus teman-teman. Nah, sebaiknya bila sudah berganti knalpot racing seperti ini, itu jangan terlalu sering dibelayar gitu teman-teman, secukupnya aja lah gitu, sesuai kebutuhan gitu, supaya part-part mesin yang ada pada motornya teman-teman itu, misalkan ring seher yang tadi saya sebutkan, itu masa pakainya lebih tahan lama, lebih awet gitu kan, karena pemakaiannya juga tidak sembrono lah gitu, maksudnya jadi sesuai kebutuhan gitu. Nah, untuk secara teknisnya ganti knalpot standar ke knalpot racing seperti yang pada motor saya ini, teman-teman harus tahu hal yang pertama itu dari segi kecepatan gitu ya, itu berpengaruh tentunya, dan juga dalam proses pembuatan knalpot itu sendiri harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada spek mesin teman-teman. Misalkan nih, kalau mesinnya masih standar ya, belum banyak dirubah, nah teman-teman gunakan knalpot yang lehernya berbentuk L seperti ini. Itu untuk harian itu lumayan cocok, konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros, untuk stop and go itu lumayan, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang saya gunakan itu kan itu tipe C ya, itu karena karakternya itu di atasnya yang tipe L ini, jadi itu karakternya udah beda. Itu karena spek mesin yang saya gunakan juga sudah beda, bukan standar bawaan pabrik lagi, tapi sudah dirubah teman-teman. Itu kan saya udah di porting ya mesinnya, jadi saya gunakan knalpot yang tipenya huruf C seperti ini gitu lehernya. Itu pengaruhnya, jadi pada saat RPM-nya itu turun gitu ya, begitu kita oper gigi kan handle gripnya itu, nanti handle grip gas itu kan kita turun nih, nah otomatis kan si RPM itu turun ya. Nah, begitu kita tarik lagi gasnya gitu, kita bejek lagi gasnya, itu si RPM-nya itu naiknya cepat kalau menggunakan tipe yang C seperti ini lehernya gitu. Nah, selain itu sudut-sudutnya dalam proses pembuatan knalpot racing itu perlu diperhatikan teman-teman. Itu kan chambernya misalnya saya pakai ukuran 40 ya. Nah, ini yang tipe L buat harian ini chambernya ukuran 39, itu kan berbeda ya. Itu udah beda. Terus stingernya itu lebih panjang, ini lebih condong ke atas, itu juga beda. Belum silencernya itu kan berbeda. Jadi nggak sembarangan gitu kan, bila terjadi turbulen gitu ya, maksudnya turbulen itu kan sisa gas pembuangan yang keluar melalui leher knalpot ke sini mengalir terus bersatu di sini di dalam chamber. Itu kan kemungkinan nanti kalau terjadi efek turbulen itu dia akan balik lagi ke sini teman-teman. Nah, nanti dampaknya jadi si tenaganya itu agak ngempos gitu, nggak enak gitu. Jadi perlu disesuaikan juga dalam pemilihan ataupun pembuatan knalpot racing supaya teman-teman tidak kecewa gitu ya ujung-ujungnya. Ataupun misalkan teman-teman beli knalpot ini mahal gitu, terus bermerek bagus lah, tetapi teman-teman belum tahu karakter mesin teman-teman itu seperti apa. Nah, ternyata teman-teman salah beli misalkan, otomatis kan tidak sesuai ekspektasi yang teman-teman inginkan. Jadi alih-alih ingin tenaga keluar gitu ya, konsumsi bahan bakarnya irit, malah ngempos yang ada. Nah, jangan seperti itu. Di sini jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman dan juga menjelaskan kepada teman-teman supaya tidak salah dalam mengambil keputusan, dan untuk kedepannya supaya teman-teman lebih belajar lagi seperti saya. Kan saya juga masih pemula, tapi saya belajar dari pengalaman gitu teman-teman. Saya ingin sharing lah di sini supaya
teman-teman juga mendapatkan ekspektasi yang tidak kecewa lah istilahnya gitu. Jadi pada saat membeli knalpot ini kalau udah sesuai spek itu dijamin enak teman-teman gitu. Apalagi settingan karbu ini ya, settingan karbu ini kan saya ganti misalnya pakai PWL 26, itu kan tinggal ganti pilot jet, main jet, setelan anginnya kita sesuaikan, itu udah otomatis lah enak gitu teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman hanya beli knalpot terus udah itu dipasang tanpa ada pergantian pilot jet, main jet, setelan anginnya tidak disesuaikan, itu kemungkinan tenaganya pun nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Jadi nggak ada gitu, ngempos lah istilahnya, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman di video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Mungkin teman-teman jauh lebih paham lah istilahnya ya. Cuman di sini kan saya istilahnya sharing kepada teman-teman yang masih pemula gitu supaya tidak kecewa. Nah insya Allah kedepannya saya akan buatkan lagi video-video seputar otomotif yang tentunya semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula ya pada umumnya. Good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Izinkan saya pamit undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Di sini saya Ardiansyah Pratama, pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Batak teman-teman. Gaspol. Sampai jumpa.